Tapi kalau kita lihat juga dari keseluruhan drafting phase, ini dia yang akan dihadirkan dari Yuzong Skin Prime. Yuzong Skin Prime yang teman-teman kalau belum nyampe level 75, jangan lupa ya. Siapa tuh yang first pick Joy? Joy kayaknya. Atau jangan-jangan masih di banning deh. phase? Iya. Karena jangan-jangan masih di banning phase untuk Joy-nya. Oh, ternyata Onyx bahkan berada di second pick kah? Oh, banning phase masih harus. Masih. Oh, no pick. Nah kan first pick kan Joy untuk Kairi. Oke. Joy Kairi, oke. Ini sebenarnya menjadi sebuah keuntungan, tapi yang mungkin harus diperhatikan adalah ingat, selalu ada alasan untuk hero yang dilepas di dalam grand final. Iya, ini kemungkinan besar kayaknya AP Brand berencana untuk membawakan Baxia. Mungkin Baxianya di third pick. Karena kalau kita melihat dari referensi gameplay combo, Joy, Angela ini connecting banget. Dan mungkin bisa dibawakan sama teman-teman dari Onyx. Namun, ini dia, Tigreal yang langsung diamankan untuk menghentikan ritme dari Joy sebelum dia mengaktifkan Electrifying Beats. Serta Bruno untuk menekan cewek dari early stage. Super Marco sepertinya berniat untuk memberikan intimidating gameplay menuju ke area gold lane. Kelihatan ya, AP Brand mereka juga sepertinya tidak mau kalah dari segi early. Memberikan kesempatan ke arah pemain-pemain dari Onyx di early, itu akan mengulang sejarah lagi seperti di game kedua dan game ketiga kemarin, Be. Wah, ini benar-benar dikasih opsi mau ambil Diginya sekarang atau langsung ambil Angelanya dulu sehingga nanti Angelanya bisa buy one get one. Wow. Dan Joy-nya sendiri yang akan terjebak. Ini aku juga dapat salam dari Radit Overkill di sana. Woi, halo Radit. Yang sedang memimpin watch party Sonic di Backyard 52C Jakarta Selatan. Gokil. Halo para Sonic. Luar biasa, terima kasih banyak. Ingat ya, tetap dukung karena ini masih game 1. Game 1 belum berarti game apapun. Ingat, kita nggak pertama kali dalam kondisi seperti ini. Ingat, bomba mentality di dalam M-Series harus tetap ditekankan. Benar banget. Ini bukan pertama kalinya juga, bahkan bisa dibilang Onyx kan sudah pernah berada di titik terendah ya dari M-Series. Jadi tentunya kekalahan di game pertama itu bukan jadi satu masalah untuk tim Onyx. Iya, tapi kali ini sudah muncul hero baru lagi nih, Cloud dan Terisla. Tapi bisa dibilang ini 40 hero yang sama seperti di game yang pertama. Efektivitas yang tadi kita lihat dengan team fight jangka pendek dengan menggunakan satu Terisla dan dibalaskan juga dengan Pakito. Sebelum Pakitonya di-ban, berarti ada indikasi kalau nanti teman-teman dari AP Brand untuk KLTC terutama akan membawakan hero yang memiliki durabilitas di area jungle. Yes, dan bahkan kalau kita ngomongin dari Flap TZ, kali ini adalah sebuah jawaban untuk bermain dengan adanya hero, tank, jungler, dan Baxia. Tapi nggak tahu ya, aku merasa entah Baxia atau entah Fanny yang akan dibawakan sama KLTZ. Karena ini Tigreal loh. Kalau kita melihat referensi dari beberapa kali mungkin drafting phase yang dibawakan oleh teman-teman dari AP Brand, biasanya Gwen-nya ini malah nggak dikasih hero yang bener-bener bersembunyi di belakang. Apalagi ketika mereka membawakan hero-hero tank jungle. Baxia di-ban, tindakan preventif yang bagus dari Coach Yap dan juga Coach Adi tentunya. Tidak ingin membiarkan Joy-nya berada dalam kesulitan ketika berada di early stage. Dan hal tersebut yang dihindari. Early game-nya mereka nggak boleh pegang lagi. Dan sekarang kalau ngomongin dari segi draft, Onyx udah terlihat sekali. Kalau misalnya mereka punya marksman mid to the late game dan dari AP Brand mereka bisa bermain dengan team fight 4 versus 4 yang sangat kuat. Gak ada Bruno, it's okay. Karena Super Marco dengan adanya hero matchup ini dia akan menang lane. Dia akan cukup kuat dan sedangkan dari AP Brand flanking gaming yang mungkin harus diwaspadai oleh Suns. Karena Suns target utama. Ya ini banyak sisi yang sebenarnya harus diwaspadai sama Onyx juga sih. Ngeliat Flap TZ dengan ngebawa hero yang berdamage seperti ini. Mungkin di area depannya dari KLTZ. Kadita yang aku pikir bisa jadi mainkan sama Suns malah ditutup. Aku kepikiran Kadita juga tadi karena kebetulan udah muncul Tigreal-nya duluan sehingga membuat gameplay dari AP Brand itu tidak membawakan Flask of Dionysus. Fredrin-nya juga di-ban. Sehingga optional hero yang masih tersisa untuk KLTZ masih ada untuk Martis juga salah satunya. Tapi nggak tahu kenapa Cimomonya, ini feelingku aja lumayan buruk ketika nanti tiba-tiba teman-teman dari AP Brand membawakan Fanny karena stoppernya lumayan minim. Kecuali Kiboy memunculkan Kufra di pick keempat dan kelima kali ini. Possible sih menurut aku sih Be, karena ngelihat sebenarnya dua hero yang udah ditutup sama Onyx ini mengarah ke arah Baxia dan juga Fredrin. Apakah memang dari KLTZ-nya akan dipaksakan untuk membawakan Assassin? Ya, apalagi karena referensinya baru lagi nih. Ada tank yang ditaruh di roamer, Gwen.
yang biasanya mungkin akan memainkan hero-hero screening, hero-hero yang muncul di map. Sekarang Ya. Sekarang iya, ini Siet yang akan bersembunyi di belakang. Sehingga nantinya teman-teman dari AP Brand hanya akan mengandalkan momentum dengan menggunakan conceal play. Dan ini dia, toss dari Onyx yang tentunya membuat mereka akan lebih percaya diri lagi. Dan Gord muncul dari Suns untuk mid lane, serta Ruby untuk deny pick terhadap hero-hero assassin seperti Lancelot atau bahkan Fanny yang akan dimunculkan dari AP Brand. Ya memang bukan Kufra, tapi at least udah ngebawain salah satu hero yang bisa mengcounter dan menangkap ke arah hero assassin yang akan dimainkan oleh Kaltizi. Gak cuma itu, mengingat sedikit bagaimana kita kilas balik pada saat season ke-9 MPL Indonesia, Coach Adi yang berada di bench belakang bersama dengan Coach PL pada saat itu membawakan juga Cloud Ruby. Dan cukup berhasil kombonya, karena kebetulan combo ini sempat beberapa kali dibawakan juga dan sangat-sangat luar biasa untuk kita berbicara area of effect, terutama untuk sebagai cancellation dari hero seperti Pakito dan juga Tigreal. Ingat, Yes. Flap gak pakai badan. Nggak pakai badan Dia soalnya. gak pakai badan kali ini. Itu yang Ya. mereka harus pikirkan. Artis. Langsung didinai, mereka Kenapa? memilih fighter. Dia takut juga. Mereka Ya. tidak mau early game lane mereka gagal karena mereka terlalu greedy. Dan akhirnya ini akan menjadi best of 5. Oh, ini jujur aku melihat hal seperti ini sangat positif dari Onyx. Mereka membawakan satu hero stopper tipe spam juga dan tentunya bisa menghentikan beberapa kali tim fight besar apalagi di area dari Turtle dan juga Lord. Saling mengcounter di game yang keduanya. Dari segi draft pick yang sudah kita lihat tentunya. Keyboy yang sudah mempersiapkan dengan adanya Ruby bersama dengan ada combo dari Joy dan juga Cloud. Sementara dari AP Brand, mereka tentunya mendinai. Dengan hal tersebut, mereka tidak mau kasih kesempatan ke arah pemain-pemain dari Onyx. So, Martis akan jadi pilihan terakhir. Tapi, game kedua yang dimana harusnya Onyx mereka mampu untuk mengambil game ini. Karena kesempatan benar-benar berada di depan mata. Alright Momo-chan. Dan buat Sonic di seluruh Indonesia. Mana suaranya? Let's go. Kita mengudara di Lane of Down. Game kedua, Onyx memang sempat tertinggal dengan 1 angka. Tapi itu bukan jadi masalah bro. Ini baru akan menjadi pertandingan yang sesungguhnya. Gitu dong, mentalnya harus kuat. Benar, aku setuju soal mental dan juga mood mereka. Apalagi kalau kita berbicara reset yang begitu cepat. Nah itu Ben, Harusnya akan tercipta sesaat lagi dari kubu Onyx. evaluasi yang mungkin cuma beberapa menit aja tadi ya. Tapi ya harusnya game yang kedua kali ini Onyx, terutama Keyboy ini udah ngasih pressure sedikit nih ke arah seorang Ogwennya tadi. Dan Kairi masih sepertinya bakal diganggu. Oke, Ogwen mau Secret Hammer. Nunggu aja Nggak dia. masalah, dia tetap akan pakai Retribution ya tuh kan. Iya. Akan tetap dipakai dan Ogwen akan coba dipaksa menuju ke arah belakang. View nggak bakal bisa nyelamatin dan akhirnya dia harus mengeluarkan flickernya. Dan kali ini posisi dari tim AP Brand mereka terperangkap Black Rocky Boy. Itu dia. Dan lihat teriakan di Taman Ismail Marzuki menyambut first blood dari tim Onyx. Ini dia sebuah perbedaan gameplay lagi dari Onyx. Mereka sebelum 1.20 sudah rotasi duluan. Dan bahkan tidak ada electrifying beats. Dan Kairi sekarang mendapatkan level keempatnya pasca dia mengambil sebuah lizard yang harusnya dimiliki oleh KLTZ. Yes. Untuk sekarang tentunya kita akan melihat gerakan yang lebih ekstrim dari Kairi untuk melakukan counter attack menuju ke arah KLTZ. Ini bukan ekstrim, ini manuver tinggi. Kenapa? Yang harusnya dia save the retribution karena calculate-nya masih tidak terlalu jauh Momo-chan. Yes. Nggak apa-apa. Masalah. Dibandingkan keuntungan dipegang sama Kaltizi dan Kaltizi pun juga harus retri di situ kondisinya. Iya, dan kali ini Onyx mereka nggak mau membiarkan lagi sih sebenarnya ada pemain-pemain dari AP Brand ini untuk bisa ngedapetin early temponya sih, Be. Ya, berbicara early tempo, kita berbicara durability. Ada 12 smite dari Boots dan juga Keyboy. Yes. Ini akan menjadi pundi-pundi positif untuk tim fight jangka panjang di area Turtle. Oke, Kyrie memilih untuk mundur. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Lord masih terlalu jauh. Kaltizi mencoba melakukan screening di garis depan. Tapi sosok Bot mencoba untuk menangkap Yu. Di depan Sarah pasukan dari tim AP Brand terusir mundur dan bahkan Turtle di tangan dari Kyrie. Diusir mundur, zoning out pun terjadi. Membuat para pasukan dari AP Brand kali ini tidak mendapatkan Turtle pertama seperti game sebelumnya. Iya, Flaptizi yang lebih berfokus untuk mengusir pergerakan dari Suns tadi ya. Tapi memang retribution dari seorang Kairi yang berhasil untuk membawa Onyx mendapatkan turtle pertamanya, Be. Dan Boots targeting yang dia pilih adalah untuk menuju ke arah KLTZ. Awalnya kita melihat Ogwen yang dibonyokin. Tapi ternyata tujuannya ngebonyokin Ogwen adalah biar dia mengeluarkan flickernya. Dan sekarang Flaptizi benar-benar berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Di early game
Dia tidak bisa berbuat banyak. View. There you go. Oh wow. Lagi dan lagi. Out of nowhere, kita nggak lihat kondisi Sans dapetin point kill. Dengan 2 point kill, Sans dan Blazing Duet from Cewek di arah bottom lane memang tidak terlalu sakit damage-nya. Karena ingat ini early game baru menit 3. Belum punya power pick dari Cloud. Kita bilang dari awal sebelum pertandingan ini dimulai, sebelum game yang pertama, Onyx punya Keyboy dan Sans. Dynamic duo ini betul-betul sangat menjengkelkan sekali dan selalu mencari momentum. Sehingga mendapatkan view menjadi poin yang sangat besar bagi Onyx 2-0 sekarang posisinya. Dengan gold lead yang harusnya masih mereka jaga sampai turtle yang kedua. Iya, ini pick off metode yang benar-benar bagus banget dari Onyx sendiri. Karena kelihatan setelah mereka berhasil untuk dapetin satu objektifnya, ini mereka nggak mau terlalu buat maksain team fight-nya. Karena kelihatan mereka cukup oke, goalnya jelas. Dapetin satu turtle, kita balik. Boots udah buka inisiasi, kita follow up. Dan ketika memang ada pick off yang bisa dilakukan sama Sans dan juga Keyboy, mereka cukup dengan hal itu. Mereka nggak mau lebih, mereka nggak mau terlalu overextend. Oke, kalau ngomongin overextend, lihat Keyboy tandanya udah memancing keributan. Ini dia, T-Man yang dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Onyx. T-Man, trigger mental. Yeah. Tapi aku suka sih pemilihan sepatu dari Kairi. Dia simple, tapi lumayan fungsional banget. Ketika kita berbicara lawannya ini Tigreal kebetulan yang sisi powernya begitu heavy. Dan sekarang Boots di all in. Tapi ketika Boots di all in ini membuat dua awan, tapi Boots masih dapat diselamatkan oleh seorang Keyboy. Boots still survive, tapi tidak bisa terlalu lama. Dengan menandakan kali ini pergerakan terhadap Kairi terdeteksi, mereka meninggalkan turtle itu sebuah misstep yang dilakukan Epic Brain. Ini menandakan Onyx masih bisa kontes kalau dia mau. Dan bahkan turtle juga sempat reset, tapi kali ini Keyboy tahu sudah mencium adanya bau-bau bahaya nih. Kita lihat tempat pemain dan Epic Brain. Mereka sebenarnya udah mulai kelihatan ke drag nih sama tempo permainan dari Onyx. Ya Onyx juga nggak mau sebenarnya untuk masain turtle. Turtle yang pertama itu didapatkan pasca Kyle TZ-nya dalam keadaan yang benar-benar sekarat. Makanya ketika kita melihat bagaimana perebutan turtle yang tidak ingin dipasangkan sama Onyx, emang tujuan mereka adalah membiarkan Kairi tetap farming dengan keadaan level yang lebih unggul daripada Kyle TZ. Entah dengan memakan resource, Starlium Sight di first item yang tentunya akan menimbulkan cooldown yang lebih cepat. Sebagai alternatif juga dari Magic Shush dan late game adalah jawaban dari Kairi. Karena Kairi nggak mau team fight di early game. Ingat, yang dia cari adalah cooldownnya. Oke, ini Keyboy terperangkap dengan implosion, tapi Keyboy masih coba untuk selamatkan Ivan Fan telah dikeluarkan. For nothing, Decimate menuju ke arah seorang Keyboy. Tapi Boots memilih untuk mundur. Karena tadi Decimate udah terlalu menghujam jantung seorang Keyboy. Meanwhile Cewek menggerogoti sedikit demi sedikit pergerakan yang dimiliki dari Epic Brain. Wow, satu turret yang berhasil didapatkan oleh Cewek di tengah pertempuran yang sedang terjadi tadi ya di area mid-nya. Mereka lepaskan? Mereka lepaskan, mereka relain. Memang dari seorang Bootsnya memang harus tumbang. Tapi setidaknya itu juga jadi pertukaran yang dimana memang Sans yang coba untuk mengcover. Keyboy yang tadi tumbang. Ya, Keyboy tumbang ditukarkan juga dengan beberapa kali objektif yang ada. Dan untuk sekarang di bagian top lane, Kairi melepaskannya begitu saja. Dan ini mungkin bisa jadi solusi juga untuk menghentikan bagaimana Flop TZ dengan deal damage-nya. Lihat, dia bikin Hunter Strike. Dia on the way juga menuju ke arah Malefic Roar. Dan kalau kita melihat dari opsional item yang dimiliki sama Kairi, kayaknya dia belum mau menuju langsung ke item selanjutnya. Masih dia tahan terlebih dahulu. Magic Wand yang masih menjadi misteri. Akan dia build ke arah mana setelah melihat adanya Radiant Armor di tubuh dari Kyle TZ. Alright. Sementara dari sisi Onyx nih, kayaknya memang kelihatan mereka sudah mulai bisa di pick off juga satu persatu dari pemain-pemain Epic Brain. Ya, tapi kalau kita lihat juga dari gold earn, Cewek masih still farming, masih coba buat keep up dari gold lead yang cukup jauh. Setelah ada space di area top lane dan tentunya team fight yang akan ditarik ke area bottom lane, apalagi semenjak turtle yang terakhir mungkin akan selalu dikontes oleh Epic Brain dan mereka nggak mau ngelepasin kendali itu menuju ke arah Kairi. Space create-nya bener-bener kayak diminimalisir sih sama pemain-pemain dari Epic Brain. Dan Cewek bakal 1v1 situation. Oke, Blazing Duet coba dimaksimalkan dan ketika dia tahu udah tidak ada lagi ke knockout strike, baru dia keluarkan The Blazing Duet. Kali ini tidak ada untuk di arah turtle. Fisik Castle dikeluarkan. Posisi Kairi masih dapat untuk bertahan. Mengadu retribution dan pakai di depan sana. Decimate dari seorang Bolt. Harus dilanda retributionnya. Kali ini Kairi terlalu terburu-buru. Meanwhile para pasukan dari tim Epic Brain mereka melakukan flank yang menuju ke seorang Sans. Di belakang sana Flame TZ terlalu ganas, terlalu barbar untuk menuju ke orang Sans. Karena dia tahu target utamanya. Sedangkan Kyle TZ masuk lebih dalam lagi. Langsung menuju ke arah seorang Kairi. One last hit Kairi. Oh no. Dipaksa flicker oleh Super Marco. Meanwhile one by situation dari Cewek. Masih dapat bertahan dengan ada Flame TZ. Double knockout strike. Solo pick up from Cewek. Flop TZ to take down.
Wah, meskipun kita ngelihat tadi di area turtle, satu buah retribution yang terlalu terburu-buru dari seorang Kairi. Yang membuat Onyx gak berhasil untuk ngedapetin turtle yang ketiganya. Tapi at least pertukaran dari cewek masih berjalan di area atas dan Wah, KLTZ. ini kayaknya bakal di pick off secara paksa. KLTZ udah gak punya lagi Mortal Coil. Tapi lihatlah secara penalti, sound ke Mortal Coil depan sana dari KLTZ. Maka cepat di take down dan Ultimate membalaskan kembali kanan. Tapi shutdown di tangan dari Onyx. Tapi agak cukup lumayan mahal tukarnya dengan cewek. Iya, Decimate-nya benar-benar on point tadi. Langsung mengarah ke arah seorang cewek. Tapi sekarang pertukaran ini kembali lagi datang dari sisi AP Brand. Meskipun kita ngeliat perbedaannya itu yang memang tidak terlalu berbeda jauh ya Be, di menit Iya. yang ke-8 kali ini. Sekarang kayaknya solusi dari Onyx adalah targeting. Mereka harus target satu yang bener-bener bakal mereka all in. Karena kalau kita berbicara soal damage deal yang akan dihadirkan oleh Kairi, dia udah punya Holy Crystal. Dia udah cukup damage-nya untuk melakukan takedown. Entah itu permainan front to back yang akan dijalankan atau bahkan permainan flanking. Karena kalau kita lihat damage deal yang dihadirkan dari teman-teman AP Brand, mereka cukup stabil karena dari tadi targeting mereka itu bener-bener cuma 2 orang. Kalau nggak ke arah Keyboy, ya udah mereka bakal all in ke arah Kairi. Sehingga Onyx juga harus memiliki target yang sama. Entah dia bakal menuju ke arah View atau mungkin targetnya adalah Ogwen. Oke, Coba untuk tumbangin depannya dulu gak sih? tapi aku lihat kalau misalnya Super Marco ini bisa dimeledakin, so. Dalam kondisi saat ini Super Marco masih punya posisi yang bisa dimeledakan. Bisa banget. Masih punya possibility karena ini akan dikombokan oleh posisi dari seorang Boots. Dan itu momen yang akan coba ditunggu. Nah iya, masalahnya bootsnya ini juga timing untuk ngebuka penalty zone-nya itu bener-bener perlu dikalkulasi gak sih Be? Iya, Pergerakan, kalkulasi. soalnya dari tadi aku ngeliat juga Boots ketika tumbang yang kedua, itu posisi dari Kairi itu jauh banget. Ya apalagi KLTZ-nya juga kan lumayan punya efek imun ya. Dengan menggunakan Mortal Coil tapi Kairi didorong. Oke, Kairi didorong begitu saja dan bakal retrieve. Wow. Kairi! Kairi take over Lord from Happy Brain. Membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan keuntungan. Dan posisi dari Kairi membayarkan utang atas Turtle sebelumnya. Wah, 2 turtle dilepaskan ke arah AP Brand. Dibalaskan dengan Lord yang begitu mahal. Dan ini adalah nafas sedikit untuk 2 hero late game dari Onyx. Yang pertama adalah untuk Joy dan Tenang, Paul. Sabar. Tenang, sabar. Santai. Oke, kita juga sama kok. Kita juga pause, sabar. Jadi kita akan sedikit bahas terlebih dahulu. Karena kita lihat di sini ada sedikit pause dan kemungkinan dari AP Brand. KLTZ kayaknya. KLTZ nampaknya. Sabar. Oke. Tenang teman-teman. Mungkin ada beberapa alasan yang kita tidak ketahui teman-teman. Iya. Apalagi di KLTZ yang kebetulan baru miss retribution. Ya, is okay. Dan bahkan kalau bisa kita bilang memang Oke, memaksimalkan dengan timing dan juga dengan kondisi saat ini harus Ya. tepat Profesor. Loose condition yang dialami AP Brand memaksa mereka untuk bermain lebih safe. Dan kali ini, kalau yang Oke. aku lihat, aku tadi udah sempat mention 2 hero late game. Yang pertama adalah Joy untuk Kairi. Holy Ya. Crystal udah di tangannya. Sudah ada satu lagi Magic Wand yang akan dia build entah menuju ke arah dari Blood Wings atau menuju ke arah Winter Truncheon. Iya. Dia butuh juga Winter Truncheon menuju ke arah late game. Tapi yang paling terpenting adalah ceweknya farming Cimomo. Itu dia bener-bener ngelakuin metode split push di saat memang team fight dipaksakan dari sisi AP Brand. Entah itu mungkin kita ngelihat adanya pick off ke arah seorang Boots, pick off ke arah seorang Keyboy juga di sini dengan Rubinya. Tapi space create-nya buat Suns ini terlalu banyak. Ya. Jadi bisa dibilang jaminan menuju ke arah late game-nya ini udah dapetin sebenarnya sama cewek. Lagian kalau kita berbicara late game, high ground defendernya ada 2. Ada Gord dan Cloud. Itu dia. Jadi santai baik. Santai baik. Dan yang aku suka dari Onyx ya, mereka nggak perlu ngelakuin hard contest di area objektif Lord atau Turtle. Ya karena tujuan mereka emang beda. Yang penting Kairi farming, yang penting cewek nggak di solo kill sama Flap TZ walaupun dia udah punya Malefic Roar. Betul. Malah kalau bisa setelah Win of Nature kayaknya cewek yang bakal lebih galak daripada Flap TZ-nya itu sendiri. Karena timingnya Kairi, gimana Ji? Karena dia punya imun. Iya. Tinggal tadi tuh adu retri. Kalau nggak dapat nggak masalah, dapat alhamdulillah. Ya nah, kalau nggak dapet tinggal kabur. Iya, kalau Iya, nggak dapat dia benar. tinggal Karena dia kabur. kan pakai S Retribution, dia punya Betul. tough boots juga, dia Iya. dalam keadaan electrifying beats dan ini dia Kairi, the Sky King. Most Lord still in N5. 8 kali loh. Ini Kairi si pencuri Lord dan juga hati wanita Indonesia. Wow. Oh Setuju cewek kan? dikit-gituin, wow.
Lihat ya ganteng dikit putih, wow. Ya, kenapa mas-masnya juga wow. Ya, kenapa? Bener juga. Lu kan laki, kenapa wow juga ya? Kan Ranger Mas mentionnya wanita. Iya. Bener dong. Bener. Pencuri Lord TM5 dan pencuri hati wanita seluruh Indonesia. Iya, Berarti aku boleh wow dong? boleh. Wah, Hah? emang aku bukan wanita? Ini nih laki nih, wow. Lu laki juga lu, wow. Kairi ganteng. Emang Kairi ganteng guys? Kairi ganteng gak guys? Gantengan mana sama Ranger Mas? Ya pasti Kairi. Ya Kairi lah, jauh banget. Kuku Kairi gak dipotongnya gantengan itu dibanding gue. Lah, kan nanya dulu. Kuku kaki lagi ya. Ya gak sikil juga dong. Sikil. Sehina gue, sehina itu gue. Oke. Ganteng kok. Tapi sambil menunggu juga untuk menunjuki in-game sepertinya sesaat lagi karena kita melihat fokus dari para pemain sudah mulai. Mau mulai gak guys? Suaranya kecil sekali lagi. Mau mulai gak nih? Oke, kalau gitu mana tepuk tangannya? Ya, pause lagi guys. Pause lagi, maaf ya. Ya. PHP guys tuh, maaf ya, maaf, PHP. Nasi Ya. tiket. Gak usah sok wow kalau ngomongin PHP, kayak baru sekali aja di PHP-in santai aja. Waduh, jangan membuka luka lama gitu dong. Gak maksudnya lo pakai wow, sabar. Kayak baru sekali, udah sering digocek juga. Waduh, digocek dan digosting ya. Oke, Wow. luar biasa. Pak Produser jangan lupa ya, kalau udah mau mulai masukin game kabarin kita ya. Kita bikin Taman Ismail Marzuki Begeter. Waduh. Kalau bisa tuh nasi padang depan tuh langsung keluar abang-abangnya. Mana nasi padang? Itu, Itu Garuda. seberang. Oh iya. Ada nasi padang, aku belum. Oji apal wilayah sini Cimomo. Oh, Agak, sering ngedate di sini ya? Bukan. Nah ini nih, halo. Ini beneran belum ada ya merchandise dari ini ya, dari M5 belum ada lagi ya? Itu dari yang satu tuh, dari yang satu. Oji masuk TV. Nggak kelihatan Oji. Yeay. Trust to Sans, Go Iya. Onyx Indo Pride, rindu Bapak. Rindu Bapak. KB juga rindu. Semua, Ya gitu. Saya lanjutin nih. Offside. Saya lanjutin nih. Onyx Be. dulu, baru kamu. Benar. Kalau udah putus, baru Tuh, sekut. all in Onyx, it's Onyx time katanya. Onyx time. It's Onyx time. Pak, ayo. Oh, keluarga juga. Oke, tapi kalau gitu ya, gue mau kalian semua gayanya nunjuk tangan ya. Gue pengen bilang, what time is it? Jawab ya, it's Onyx time ya. Oke, siap. 1, 2, 3, what time is it? Sekali lagi, what time is it? It's Onyx time. Go! Onyx. Go! Onyx. Wah, luar biasa. Let's go. Wow, luar biasa semangat dari teman-teman kita di Taman Ismail Marzuki. Wah, dan kau ngelihat memang Waduh. dua pemain Indonesia ini berada di top 5 dari Wow. top player KDA. Tapi Suns dan cewek sih emang benar-benar secara kill participation. Anggapannya kalau Onyx ini selalu ada mereka berdua dalam tim fight besarnya. Bahkan bisa dibilang kita ngeliat VT yang tadi sebelumnya aja, Be. Itu cewek disebut dengan silent carry. The silent carry. The silent carry. Itu bakal lebih mengerikan gak sih? Kan Ntar kamu kayak, pipis. hah? Ntar kamu pipis. Kayak gitu. Nggak apa dulu kalau misalkan ada bahasanya kayak the blood cold gitu. Itu bisa Berdarah dibilang. dingin. Ini secondary carry. Wih, secondary carry. Secondary carry. Karena orang melihatnya Kairi Kairi Sans. Sans. Mereka lupa sama ini adalah carry bayangan. Wah, Lihat, semua orang memandang cewek, oh god laner biasa. wah. Semua orang menganggap, oke cewek, Cloud, 1-1. Tapi lihat di M5. Beuh. Jujur semua tertampar pasti. Permainannya outstanding. Tadi kita bahkan lihat dari solo pick off. Dan kali ini kamera harusnya beneran ya guys. Kali ini beneran. Semoga nggak PHP ya. Sabar, kita lihat nih. Kalau dia angkat tangan Oh, lagi. Marcelnya udah kemit. Oh ya udah kemit ya. Marcelnya udah OTW mid nih. Oke, gua pengen teriakan yang keras kali ini. Sonic seluruh Indonesia, mana tepuk tangannya? Woo! Let's go. Let's go. Kembali lagi Oh. ke dalam game. Tapi tiba-tiba cewek Oke. Oh, oke. terpick off Sedikit sepertinya. mematahkan momentum dari Onyx dengan pause barusan. Dan kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh AP Brand, sebuah point kill di area bottom lane pun tercipta. Dan mungkin cewek belum siap akan hal tersebut. Oke, dan itu nggak masalah juga, tenang, ini masih di early game. Cewek udah mendapatkan 1 buah point kill, itu udah cukup oke, walaupun Super Marco belum ter-take down. Tapi kalau di early ter-take down masih punya momentum dan jangan sampai di 15 menit ke atas dia ter-take down ya. Iya.
Ini akan jadi bahaya ya kalau udah menyentuh 15 menit ke atas nih. Dan sekarang pergerakan dari pemain main AP Brand yang dimana memang Lord diselesaikan dengan begitu cepat. Lord yang berhasil diamankan dan dicuri oleh seorang Kairi. Wait. Ini bakal langsung dipotong begitu saja tapi... Ya. Dilihat-lihat dari segi itemnya dia memiliki efek resonate. Jadi dia bakal ada sedikit escape ability dengan menggunakan lightning truncheon. Tapi di kubu lainnya Flap TZ seperti itu menjawab. Dengan dia membawakan Heptasis. Jadi emang tujuannya adalah flanking untuk Suns memberikan slow evac. Dan gak cuma itu, mungkin cewek kali ini harus lebih berhati-hati. Karena kalau bukan Wind of Nature, ini akan menjadi berbahaya untuk dia. Kairi, thanks to Suns, makanya setiap memenangkan pertandingan Kairi, rata-rata dia ngelus-ngelus Suns dari rambutnya. Iya. Lihat tadi adalah sebuah gambaran kecil untuk dapetin purple aja. Ya, pakai Mystic Projectile juga. Dia dibantu sama Suns. Bener. Dan kali ini reset lagi untuk tim Onyx yang dimana memasuki menit yang ke-12. Kita melihat pressure dari AP Brand ini memang selalu benar-benar ngepres ke area seorang Kairi-nya, ke arah jungler-nya. Iya, tapi tentunya kalau kita melihat dari early advantage yang didapatkan oleh AP Brand, seolah tiba-tiba hilang seketika dan sekarang lagi dan lagi di rumput yang cukup penting. Ogwen sedikit terdeteksi. Untungnya kalau kita lihat dari segi mapping ya, Boots dan juga dari Keyboy itu adalah map dan bush favorit mereka. Iya, Jadi kayaknya mereka udah tahu kalau gameplay Tigreal ya pasti bakal di situ. Iya. Oke, Kairi ini 1 lawan 2 di arah bottom lane dan bahkan di sana Kairi gagal mendapatkan orange buff, but it's okay, no problem. Dan Kairi juga gagal melakukan trigger terhadap KLTZ. Iya, nggak keluar ya dari retribution-nya ya. Memang dipaksakan dan KLTZ yang berhasil untuk mendapatkan orange buff tersebut. Lord yang kedua yang sudah mulai diinisiasi. Kali ini dari AP Brand memang mereka masih memegang keunggulan 1.300. Tapi di menit ke-13 kali ini harusnya cewek udah mulai siap dengan team fight 5 pemain dari tim Onyx. Satu hal yang diuntungkan oleh Onyx, gak ada purify sama sekali dari tangan AP Brand. Ya. Walaupun KLTZ dengan imun sekalipun, menurut aku mereka tetap sangat berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan kalau yang ketangkap ini Super Marco ini bahaya banget. Dan lihat cewek, poking damage menunjukkan seorang KLTZ. Push langsung memotong di depan sana. Suns is coming up. Di arah top lane, Keyboy I'm offended. Mr. Project is the one for cover top replacing from cewek. Berhasil memporak-porandakan tim AP Brand. Memukul mundur KLTZ. Bahkan Kairi gak melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang view. Dan ini dia Mr. Project on point from Suns. Membuat KLTZ tertakedown. Flap TZ kali ini masih bisa bertahan dengan adanya absorb damage yang dia berikan. Seperti yang udah gua bilang sebelum team fight terjadi. Purify. Tidak ada Purify. Tidak ada Purify. Iya, tapi ini adalah permainan baru lagi dari Onyx. Yang biasa kita melihat Onyx itu tidak pernah melakukan hal sejenis ini. Mereka ingin engage hero-nya terlebih dahulu. Pokingan damage yang diberikan oleh cewek. Dan ini solusinya, Ogwen. Yang dari awal memiliki kapasitas untuk menangkap banyak pemain dari Onyx. Wow. Seketika hilang karena pokingan damage-nya nggak main-main. Cewek pun punya Purify. Ya. Jadi sekali dia terkena Implosion, it's okay. It's okay. Ini Kencana. Lihat. Pas ada banget Ogwen, lihat tengah ada flicker yang dimiliki dapat cewek dengan Wind of Nature. Berhasil membuat Flap TZ mengeluarkan flicker yang diberikan di posisi yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Sekarang kondisinya Lordnya belum sama sekali menyentuh ke arah AP Brand. Yes. Dan 2 short skill flicker yang penting untuk initiate dan juga melakukan flanking hilang. Oh, lengkap sudah. Ogwen dan juga Flap TZ ya. Lengkap sudah item dari cewek dan menyisakan 1 item lagi. Mungkin Wind of Nature dari Super Marco. Tapi kalau kita lihat juga dari gerakan seperti ini setidaknya Ogwen tidak memiliki flicker. Itu adalah jawaban walaupun cewek nggak punya Purify. Yes. Tapi ini dia 1 item lagi dari Kairi. Entah menuju ke arah Winter, entah menuju ke arah Divine Glyph. Pokoknya Kairi bisa bermain dengan front to back. Oke, yang bisa kita lihat di sini Flash yang telah dikeluarkannya tandanya cewek free di arah belakang. Langsung dengan ada Kairi bersama dengan Keyboy menjadi korban ke kanan. I'm offended. Membuat Super Marco flicker. Tapi Boots sayang tidak berhasil menangkap Super Marco. Meanwhile di depan sana, Lord berhasil fokus mendapatkan turret kah? Nampaknya tidak. Wah, Membuat tipis para banget. pasukan dari AP Brand tetap berada di dalam keuntungan. 2 hilang dari tim Onyx Indonesia. Iya, 1 buah implosion yang dibuka terlebih dahulu dari Ogwen. Ini benar-benar ngenangkep ke arah Keyboy-nya, tapi cewek. Oh. Flashing turret telah dikeluarkan dan bahkan di depan sana Wind of Nature. Dan terkonek. Cewek. Kali ini berhasil melakukan gocekan maut. This is Kapten Cewek. Lihat, di depan sana Kairi masih mau lobby menuju ke arah Flap TZ. Dan nampaknya ketika ada Super Marco, Kairi mengurungkan niat. Sebenarnya Kairi mau engage sebenarnya. Karena dia udah ngeliat Flap TZ-nya benar-benar under banget HP-nya. Tapi
temponya patah. Jadi Iya. electrifying beats-nya kalau nggak 4 ketukan nada itu nggak imun. Gak imun ya. Jadi dia mundur. Dan ini dia, the secondary carry, silent killer. This is Captain Cewek. Wah tapi itu nggak bakal terjadi kalau nggak ada Mystic Projectile dari Sans. Bener, itu Lagi-lagi. backupnya cepet banget dari Sans. Gila Sans dengan kepekaannya dia langsung bergerak secepat itu. All in juga dengan Mystic Gust. Dan hal tersebut yang melakukan outplay di area river membuat lagi dan lagi Kyle TZ harus bertekuk lutut sekarang. Seperti yang Oji bilang, kalau Cloud-nya tumbang di atas menit ke-15, ini akan jadi kerugian, shutdown yang mahal tentunya. Ya, 1 menit 10 detik lagi sebelum kekuatan AP Brand yang nanti I'm akan all in. offensive, Ogwen, flicker for defensive again. Oh, surprise yang diberikan membuat Ogwen minus 1 jantung, tapi Kyrie di depan sana nampaknya mengurungkan niat. Dan bahkan Profesor KB, ini berkat support kalian semua. Ini mereka bangun lagi mentalnya, bangkit lagi dalam kondisi yang kita bisa bilang kondisi prima. Iya. Kondisi yang bahkan kita ngelihat ini berbeda banget dengan Onyx di game yang pertama. Dan sekarang Lord yang ketiga tentunya akan dimulai dari sisi AP Brand. Meskipun kita melihat Kibo tentunya sudah memberikan informasi. Tapi untuk urusan Flap lane TZ jauh mulai nih, terlihat. untuk urusan lane jauh masih belum ada solusinya. Flap TZ akan terus bermain dengan setengah map di area top lane. Dan sedikit menghentikan bagaimana gerakan dari Kyrie kalau misalkan dia show off. Alright, di sini kita bisa melihat di mana dari Cloud Winata mencoba untuk melakukan poking, mengamankan stacknya terlebih dahulu. Just in case ada siapapun yang engage akan dibuka, tapi Ogwen menunjukkan batang hidungnya. Di sisi belakang sana bakal ada langsung Mystic Gust. Ogwen dengan posisi konsol game tergoceng dan implosionnya gagal. Masih ada lob di tangan Kyrie. Membuat para pasukan dari AP Brand mereka kebingungan untuk mendapatkan 1 point kill. Meanwhile Kyrie terlalu ganas dengan adanya petir depan sana. Untungnya one last hit dari seorang Super Marco masih mampu ditahan oleh seorang Kyrie. Wah, harus kehilangan boots tapi Lord berhasil untuk diamankan oleh Kyrie. AP Brand, mereka sepertinya bakal coba untuk men-clear terlebih dahulu lane di area midnya. So, ketika mereka kembali, ini nggak ada waktu untuk Onyx sebenarnya untuk bisa ngiring Lordnya di area bawah. Decision dari Onyx, mereka udah tahu kalau seandainya Flap TZ melakukan cut wave minion, artinya AP Brand powernya cuma berempat. Dan sekarang Lord yang akan lagi dan lagi menambahkan nafas untuk hero late game bagi Onyx. Hero late game Onyx makin lebih bersinar, apalagi Sans kali ini. Dia udah bisa menjaga dirinya dengan sangat baik tadi. Dan karena posisi yang dibuka Sans, instingnya selalu tentang rumput yang bergoyang Cewek. Decimate is on point, miscalculate from Cewek. Dan bahkan dia ter-takedown begitu saja membuat para pasukan dari tim AP Brand berhasil mengungguli dari segi poin jumlah. Wah, dan Lord yang ketiga masih bisa di-clear dengan begitu cepat oleh AP Brand. Oke, pelan lagi tempo permainannya. Onyx kali ini harus lebih berhati-hati karena Flap TZ akan selalu bergerak dari area top lane dan dia punya immortality. Jadi sekalinya all in, apalagi sekarang udah gak ada Cyclone Eye nih. Mungkin akan all in, lihat foreman move-nya. Oke, Flatisi pecah meledak di depan sana dan Flatisi mencoba untuk bertahan dengan Winter Traction-nya. Tapi tidak akan cukup lama. Flatisi bakal coba di-cover oleh Ogwen. Fuel is coming up, menuju ke arah sosok seorang Kyrie. Tapi nampaknya Super Marco sedikit terlambat melakukan contest. Dan di sana terperangkaplah Kiboy dengan immortality yang dia miliki. Decimate is on point, Kiboy gak akan bisa bertahan dan Kyrie memaksa dapetin 1. Tidak ada pertukaran dan Kyrie gagal memberikan buah tangan untuk Kiboy. Wah, dan Boots tadi padahal sebenarnya udah ready. Dia mau coba buka 1 buah penalty zone, tapi posisi dari Kiboy memang terlalu jauh dan Kyrie pun tidak mampu untuk menyelamatkan hidup dari seorang Kiboy. Tapi ada satu sebenarnya resource skill yang penting dari Kiboy dan tidak dikeluarkan walaupun immortality-nya harus pecah. Flicker. Yaitu adalah Flicker yang mungkin targeting menuju ke arah Super Marco adalah solusi juga. Semenjak kita melihat dari tadi kombonya akan selalu seperti itu. Sans dengan lini belakang yang sangat-sangat safe dan dia juga punya Winter Truncheon. Jadi sekalipun nanti akan ada yang jump in, termasuk juga dengan Ogwen, kemungkinan besar Sans akan memiliki 1 tambahan lagi selain Flicker. Dan kalau kita melihat dari pemilihan itemnya Genius One dan juga Divine Glaive pun sudah ada di tangan dari Kyrie. Ini akan menimbulkan efek yang begitu tajam menuju ke arah lini belakang sehingga Rose Gold Meteor dari Super Marco tidak akan begitu efisien. Wow, ini dari tim Onyx dalam kondisi yang terbayar utangnya ya. AP Brand
kali ini udah mulai coba mengimbangi permainan mereka, Momo-chan. Iya, kelihatan sebenarnya cewek ini udah punya item yang cukup sih, Be, untuk dari segi team fight-nya. Tinggal gimana caranya momentum, tapi Kairi mencoba untuk mengusir seseorang yang berusaha untuk memainkan laning jauh. Tapi ketika Kairi di bait untuk masuk lebih dalam, dia tahu, dia aware akan hal tersebut. Yes. Lu maksa ke belakang, bukan tanpa hal, karena kalau nggak ada orang, udah pasti flicker yang keluar. Ya, apalagi dia Biasanya larinya ke sana arahnya. Nah, udah jelas kelihatan ya. Dan Kairi 2 kali loh untuk checking bush. Yang menandakan kalau dia benar-benar aware terhadap macro play yang dijalankan sama AP. Iya. Tapi Gwen diam-diam dia bersembunyi di tempat yang sangat-sangat mematikan. Iya. Tapi kali ini lihat all in dari cewek sepertinya akan menuju ke area lordnya. Ini bukan diam-diam suka, tapi diam-diam mematikan dan Kaltisi terus shutdown. Membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan rep, dia mendapatkan free. Boot, belakang Soniga terhadap Super Marco. Informasi telah didapatkan, Super Marco tidak memiliki flicker kembali. Dan bisa menjadi sebuah jawaban untuk seorang Onyx. The blazing red from cewek. Kali ini masih terlalu sakit di tangan dari seorang Kaltisi. Gocengan maut dari Sans membuat Kiboy Bowen. My God, dan hilang 3 orang. Ini bencana untuk Happy Brand. Boy, itu aku bener-bener nungguin satu buah Emo Bandit yang bener-bener ditahan. Sembari melihat posisi dari April Brand ini bener-bener nunggu di satu titik. Yes, dan benar banget. Para pasukan dari tim Happy Brand kali ini mereka gak ada lagi momentum dan no flicker Super Marco. Take down, no Super Marco for this time. Membuat para pasukan dari Happy Brand, mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan bahkan di arah bottom lane, akan coba dipokin damage dari Alquan. Dipukul mundur ke arah belakang. Dan bakal coba ada teriakan abisin dari para penonton di arah Taman Ismail Marzuki. Happy Brand, mereka benar-benar terseok-seok. Tersisa Kaltisi yang gak bisa berbuat banyak. Bersama dengan Ogwen dan Bestik Gas kami. Kaltisi ter-take down. Dan ini dia perpasukan dari tim Onyx. The Sky King is back on track. Wow, tim Onyx! Permainan yang begitu panjang di game yang kedua, tapi it's Onyx time. Alright. Satu sama. Mana tepuk tangannya? The Sky King too strong. The Sky King back on track. Dan ini dia permainan dari Onyx, decisionnya banyak banget. Kalau kita lihat kemarin Blacklist International dengan Lord Dance-nya, tarik ulurnya, Onyx gak ada keraguan-raguan di dalam diri mereka. Dan Wah. kalau kita melihat, kita menyentuh ke 3,4 juta untuk penonton. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk Grand Final di game yang kedua. Onyx dengan decisionnya. Di awal Lord kita melihat mereka targeting hero. Tapi ketika targeting hero bukan menjadi solusi, mereka all in ke Lordnya. Dan ini yang menjadi solusi dari game yang kedua. Yes, kali ini lihat mentality yang dimiliki Onyx dalam kondisi game 1 diacak-acak. Game 2 mereka gak peduli apapun yang terjadi. Wah. Switch gameplay, agresif, early game. Mereka mungkin di game pertama gak punya hal itu. Sekarang berbeda. Nah sekarang ini gameplaynya beda lagi nih. Apalagi semenjak kita lihat turtle yang pertama didapatkan oleh Kairi. Sebenarnya aku udah ada feeling kalau misalkan lawannya Martis kayak gini, kayaknya mereka nggak mau deh kontes untuk ke turtle. Secara mengejutkan, pokingan damage-nya berhasil, pressure early game-nya dijalankan, dan bahkan Lord-nya juga didapatkan untuk Lord yang pertama loh. Yes. Padahal kalau yang kita lihat dari 3 hero yang benar-benar membutuhkan item, membutuhkan damage, Onyx tuh nggak mau main buru-buru teman-teman. Benar banget. Dan sebenarnya kelihatan patternnya Onyx ini biasanya kalau mereka memang pengen kontes ke arah objektif, mereka cuma lepasin boot saja. Tapi sekarang ada follow up-nya bro. Wah. Itu sesuatu lagi yang baru dari Onyx. Waduh, ini kalau kita berbicara bagaimana banyaknya pemilihan hero, harusnya Coach Daki lagi pusing sepertinya. Muncul Gord kembali, Gord. sosok mid laner yang membawa skateboard. Walaupun kita lihat sendiri cover yang begitu indah dari Suns. Dan entah kenapa di game kali ini, walaupun cewek begitu outstanding, Kairi on point retribution ini, tapi Suns posisi dia menentukan prestasi sama seperti salah satu aset kita tadi. Yes, posisi menentukan prestasi. Tapi gua bener-bener mau shout out untuk the secondary carry. The silent killer, cewek. Dan gue penasaran.
apakah dia akan menjadi MVP? Wah. Iya banget. Ini bahkan kalau kita berbicara momen, Setuju. kalau kita berbicara momen sedikit Cimomo, Keyboy pun dapetin spotlightnya. Boots pegangin 3 pemain sekaligus. Itu lama Itu loh, banget tim dia fight. nahan knockout stage, mungkin kalau Knockout kita strike. knockout strike dan bahkan ditambah dengan bola panas Dia bener-bener dari Super Marco. Dia bener-bener nungguin Flap Dia TZ udah punya ini blade armor. Yes. keluar. Dia pede banget, dia buat dari Super Wah. Marco itu pakai flickernya, itu adalah sebuah genderang perang untuk Onyx. Dan tadi kalau Teng-teng. misalkan nanti kita melihat di MVP highlight kalau ada ya teman-teman ya, itu pokoknya kalau teman-teman notice Keyboy, dia tuh nggak ke depan. Dia tuh di sampingnya cewek, di sampingnya Sans. Itu. Dia tahu kalau Flap TZ itu bakal dari belakang nyerangnya. Ini Oke. hero powernya dia gitu Oke, loh. MVP gila. San, San! let's go! Let's go, itu Wah. dia semangat yang jarang banget gue lihat dari Sans. Biasanya Sans Bro. joget loh kalau MVP. Ini dia lagi panas bro. Bro, this is gila. Sans become a MVP. Dan bahkan sampai dengan pemilihan itemnya dia tahu dia sempat terkena beberapa serangan, beberapa damage hingga pada akhirnya dia bikin Guardian Helmet. Item management yang menuju ke arah late game, menuju ke area high ground pelan-pelan mereka ingin menghabiskan satu demi satu teman-teman dari AP Brand tanpa tumbang sama sekali. Sans dengan Gordnya bener-bener lead the game. Dia tidak berperan sebagai damage killer Cimomo, dia berperan sebagai supporting damage killer. Sehingga kalau teman-teman lagi melihat game kedua MVP highlight kali ini, tentunya fokus kita menuju kepada Mystic Projectile yang dikeluarkan oleh Sans dan targetingnya yang begitu on point. Beberapa kali Kyle TZ terjebak, beberapa kali bahkan Flap TZ juga terbungkam dengan bola panas yang dilemparkan oleh Sans. Apalagi kalau kita berbicara bagaimana Lord Dance yang sempat dimainkan oleh Kairi dengan Electrifying Beat dan Battle of Retribution yang begitu manis ditunjukkan berkali-kali. Yang pertama, decision pencurian dari Lordnya. Yang kedua, targeting. Mereka nggak mau ambil Lordnya, mereka maunya team fight, ganyang hero-nya. Karena selain ada pemilihan Battle of Retribution, ada juga pemilihan untuk memakan decision hero-hero lawan. Dengan memenangkan kuantitas, otomatis kita bisa memenangkan kualitas juga. Dan ini salah satu kualitas permainan Gila sih. dari Gila Sans. The most valuable player untuk di game yang kedua kali ini. Apalagi dengan courtnya yang di lini belakang tidak tersentuh sama sekali. Boots yang di lini depan walaupun ada pertukaran beberapa kali point kill, tapi selalu ada jawaban. Mau itu Keyboy dengan immortality-nya, yang penting battle spell-nya ditahan. Pertukaran damage hingga pada akhirnya ini dia team fight besar. Yang depan ada Boots yang menahan, yang di belakang ada Keyboy yang menghadang. Dan Wah. itu yang menciptakan perimeter yang begitu indah hingga Sans akhirnya membuat ke arah Immortality, ke arah Guardian Helmet. Dan dia tidak tersentuh sama sekali karena view loncatnya terlalu jauh, udah gak punya battle spell lagi. Iya, Keyboy bener-bener menahan I'm offended-nya sampai akhirnya Flap TZ muncul. Gak cuma I'm offended, dia nahan Don't Run Wolf King. Dia tahu Iya. kalau misalkan Don't Run Wolf King, Don't Flanking, Wah, itu bahaya Flap TZ. Karena Flap sekali masuk nyangkut. Apalagi Glass Cannon loh. Dan dia Apalagi akan- Glass Cannon. Dan dia akan pulang. Nah. Hanya nama. hanya dengan nama. Sama notifikasi. Kalau kita melihat XP laner juga. yang bikin damage full, itu biasa kita sedikit berkaca menuju ke arah dari Malaysia. Ada Smooth di sana Betul. dari SMG. Sepanjang gelaran M Series, kalau dia main Benedetta, dia 4 item damage, 1 item tank. Nah, kali ini Flap TZ bener-bener full item attack. Bener-bener Dan glass itu cannon. yang membuat glass cannonnya sangat mematikan sekali. Hingga satu kali ditangkap, tentunya Onyx langsung menemukan jawabannya. Dan di game kedua kali ini, walaupun 22 menit gamenya cukup lama, tapi intensitas team fight-nya dikendalikan sekali oleh Onyx. Iya, meskipun kita ngelihat dari early ya, Onyx sempat memegang kendali dari tempo permainan. Dan bahkan hampir bisa dibilang ya snowballingnya dipegang juga sama cewek karena dia fokus untuk farming dan juga dapetin beberapa objektif turretnya, Be. Ya, dan sangat wajar cewek 2 kali sepertinya tidak bisa memenangkan laning phase selain dia kalah hero power. Emblem pilihan dari Super Marco menuju ke arah Master Assassin. Dia mau menekan cewek dengan tujuan melakukan solo takedown. Tapi Tapi Ada lihat tapinya. bagaimana cewek menimbulkan space yang begitu luar biasa. Windtalker connection juga dan ditambah dengan Keyboy yang menciptakan space tersebut. Hingga akhirnya cewek mendapatkan 6 itemnya juga Cimomo. Iya, dan tidak ter-take down juga dari seorang Sans ini ngebuat AP Brand mereka nggak bisa menyentuh ke arah lini belakangnya. Dan itu sebenarnya tugas dari seorang Flap TZ yang dimana memang udah dibaca bahkan sama Keyboy. Wah, ini kalau kita berbicara Gord ya, ini emang hero yang jujur aku sendiri udah sering banget memperhatikan bagaimana Gord dari tangan Sans
Tapi emang itulah dia, power dari Suns juga. Yang dimana dia sukai juga, yang penting clear-nya cepet, abis itu dia bakal rotasi. Makanya nggak heran dari pemilihan hero-nya emang pemilihan hero yang bermain dengan jarak dan bermain dengan minion. Dari awal kita udah mulai masuk ke live stream, aku selalu menggembur-gemburkan cewek dan outstanding gameplay selama M5. Ini bukan tanpa Setuju. alasan. Iya. Ini bukan tanpa alasan, berapa kali banyaknya pemainan dari Onyx yang tercarry oleh gameplay dia. Gue gak bilang dia ngedeal damage paling besar, tapi gameplay playmakernya. Dan yang gue suka adalah ketika Onyx ini punya satu suara. Ya. Satu suaranya itu loh kayak, oke lihat di saat mereka kemarin sempat kalah atau tadi. Mereka tetap satu suara gitu loh. Ya. Dan sekarang ini Sama halnya ketika kita berbicara game pertama ya. Contoh satu suara yang Oji maksudkan di sini adalah ketika teman-teman dari Onyx tuh maunya ya udah all in sekalian gitu. Iya. Jadi implosion, ya udah implosion sekalian. No regret. no regret. Ya itu yang paling penting, gak ada yang namanya Penyesalan. penyesalan untuk kubu Onyx ketika mereka all in, ya udah mereka all in Dan dari mereka awal. itu dia kayak sekarang kita ngomongin Boots yang harusnya punya persentase team fight paling besar. Bukan begitu? Ya. Ya. Tapi karena Epi Brain tahu akan hal tersebut, lihat Boots dimakan berapa kali. Dipisahkan dia. Dipisahkan, Super Marco free berapa kali. Benar. Tapi ketika hal itu terjadi, ini nggak masalah di kubu Onyx. Nggak ada Boots yang jadi initiate, it's okay. Berarti kita caranya pancing Epi Brain yang masuk. Iya. Tapi, Bukan kitanya yang ke sana. tapi ini real man, ini Suns dengan 93 team fight participation.